Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah saya. Ini kawan lama, kawan akrab saya di saat bermain sama-sama main kuda ya. Waktu saat gemar-gemarnya main kuda, Lebun seiring. Terus setelah itu ada sedikit rehat ya Bun ya. Ternyata saya dengar-dengar Lebun ini saya lihat itu karena teman akrab yang selalu saya cari, saya hubungi, ternyata ada bergelut di sapi, penggemukan sapi. Jadi saya sangat tertarik, istilahnya pengen tahu caranya, karena sudah umur sudah semakin tua, nggak mungkin jadi DPR, ingin mencari. Nah kebetulan teman saya sendiri menggemukkan sapi ya, berternak sapi. Kalau sementara ini saya Bun masih yang skala kecil, kambing. Jadi kambing ini nanti mendengar sampean ini sudah ada di penggemukan sapi, berternak sapi ya, karena pengen tahu saja. Setelah itu nanti gabung ya Bun ya, gabung bekerja sama. Oke. Di mana kandangnya Bun? Nanti Pak di sini Pak. Oh ya. Ya, merupakan suatu kebanggaan untuk kita. Beliaunya saya anggap sebagai orang tua, sosok inovasi, motivasi untuk kita, sudi untuk turun ke bawah, ke alam perkampungan, ke pedesaan. Ternyata kegiatan kita yang bergelut di bidang peternakan, khususnya sapi, gak menjadi penghalang beliau orang bersepatu nih turun ke kampung. Ini kebetulan ya memang disesuaikan sepatunya ya, sepatu yang memang kotor gitu. Karena bergelutnya dulu di bidang kuda dan sapi, ya saya pakai laken kan gitu ya. Walaupun pakai andal jepit. Jadi pakaian enggak aman. Sampai di kandangnya Lebun seiring nih, teman saya dari sejak bergelut di bidang kopi, sekarang sedang usaha ya punya. Ini sapi-sapi ini penggemukan dan pembesaran ya. Sebagian ada penggemukan, juga sebagian ada pembesaran. Ya, yang dimaksud pembesaran berarti piara dari kecil, usia muda sampai besar. Kalau penggemukan dari bibit kurus sudah dewasa, cuman kita gemukkan gitu ya. Nah itu pengen tahu ini, karena sebagai sahabat saya, begitu dia beternak sapi di pembesaran dan penggemukan ini, nantinya tentu saya ingin menimba ilmunya Bun, ingin bekerja sama. Untuk sementara ini saya karena masih belajar tahap pemula, saya ingin matung ya. Katanya orang Madura matong, kalau bahasa Indonesianya apa itu? Transfer aja Pak ya. Ya, pokoknya saya mau meneruskan dari kandang sini nanti transfer ke kandang Abah. Begitu, nanti yang terbaik tentunya yang dikasih ke saya. Karena saya pemula, nanti sama-sama bikin kandang seperti ini. Ini habis berapa Bun? Ini sebenarnya Pak, kita berawal dari 1 ekor dulu. Kita pakai kandang tradisional Pak di sebelah timur. Berawal dari 1 ekor, alhamdulillah dari 1 ekor itu terus berkembang Pak, sehingga kita buat ini kandang pertama. Waktu itu pernah kita video juga di YouTube, ukuran 9 x 10.
Nah setelah itu Bah juga karena kayaknya prospek dalam bidang penggemukan dan peternakan ini kayaknya bisa dijadikan sebuah mata pencaharian dan sekaligus juga edukasi, sehingga sekarang kita kembangkan Bah. Kita kembangkan. Sekarang sudah berapa ekor Bu? Alhamdulillah Bah, sekarang untuk kapasitas di kandang kami sekitar 20 ekor, tapi sementara koleksi yang ada di kandang kami masih sekitaran 17 ekor. Ya, berarti 17. Masih ada semacam 3 sekat yang belum terisi ya Bah. Kita nyicil lah Bah. Ya. Kalau diperhitungkan dari kandang yang agak modern ini, kalau itu kan kandang tradisional ya kuno ya. Iya. Dengan membuat kandang seperti ini, ukuran berapa ini Bu? Ini ukuran plan lama ini apa ukuran 9x10? 9x10. Ya, kali 10. Estimasi dari semua ini habis berapa ini? Ini yang 9x10 ini apa untuk kerangka atasnya ini kita ke bengkel tukarlah dengan kualitas besi yang standar seperti ini apa ini kita borongan 25 juta. 25 juta? Iya. Sama atap Abah. Ya, sama kerjanya. Sama kerjanya. Saya nanti minta tolong siap Pak Kades ini. Siap. Ini ya dari ini ke sini 50 juta ya. 25 Bah untuk konstruksi atapnya, terus untuk konstruksi lantai bawah sama tempat pakan dan lain sebagainya. Ini antara material sama ongkos tukang kurang lebih sekitar 10 juta. Ya, ini atapnya saja. Atapnya saja 25 juta. Sama bawah sekitar 10 juta. 10 juta dengan 25 35. Berarti ini kan dua sama, hampir sama. Bisa dikalikan ini ini 35 juta, 35 juta, 70. Yang ini saya anggap kurang lebih nggak sampai 10 juta. Ini termasuk Pak? Oh termasuk semuanya. Dari sana ke sana. Karena 10 di sini. 70 juta ya Bu. Artinya dengan bawa semua 70 juta, ini 100 Bu. Ya kurang lebih 100 juta. Oke, anggaplah 100 juta. Sekarang kita sudah lihat begini dan nanti saya minta tolong kepada Pak Kelebun ini membuatkan kandang seperti ini. Insya Allah Abah. Ya kalau ada rezeki lah tentunya. Saya minta yang dibikinkan seperti ini. Siap. Terus semuanya ininya mungkin saya bisa tukang di sana. Sekarang kita sapinya. Ini pemgemukan apa pembesaran? Ini sebenarnya masuk ke kategori pembesaran Abah, karena bibitnya lumayan bibit pilihan Abah. Kalau yang ini sapi apa Bu? Ini jenis sapi limusin cross Abah. Limusin cross ya. Dua-duanya ya? Iya Pak. Ini limusin cross, dari bibit limusin asli sudah di cross dengan jenis-jenis sapi lain. Ciri khasnya ada putih ya Pak di kepala. Oke. Ya. Ini dulu harganya yang beli berapa? Ini kalau kita berbicara bahan Bah, ini sudah kurang lebih 3 bulan nih Badrus di kandang kita. Bahannya dulu 27 Pak. 27? G. Sekarang kan ya sekarang sudah alhamdulillah dengan perawatan 3 bulan Abah sudah diincar sama teman dengan harga 40 juta. Alhamdulillah. 40 juta, tapi ini masih prospek apa untuk 1 ton up. Gitu. Sampai saat ini mungkin bobotnya masih sekitar 850 Abah. Mudah-mudahan nanti di hari raya Idul Fitri atau kurban bisa ke angka 1 ton lebih Abah. Pengobatan sekarang. Pengobatan Abah. Dengan cara obat apa? Kalau ada yang sakit ataupun apa? Tapi selama ini nggak ada yang sakit ya Bu? Yang namanya kendala untuk kita memelihara hewan Abah mestinya ada ya kan? Tapi bisa diatasi. Alhamdulillah karena kita ada semacam mitra dari Dinas Peternakan, dari Keswan itu proaktif untuk membantu dan memantau perkembangan ternak-ternak yang ada di kandang kami Abah. Oh begitu. Ya oke. Kalau ini kok kayak cantik begini, ini masih umur berapa muda? Iya. Jadi harapannya seperti ini nanti. Insya Allah Pak, ini juga prospek untuk ke 1 ton apa Pak? Oh begitu ya. Cuman ini masih sangat muda, belum berumur 1 tahun di Badrus. Oh kalau ini berapa tahun?
Kalau ini apa sudah poel satu apa? Kurang lebih kalau sudah yang betul pongkak ya. Pongkak satu itu kira-kira 2,5 tahun. Oh ini. Kalau ini berapa harganya? Aduh, kalau ini apa kita ini bahan apa? Bahan ya, bahan artinya bahan untuk prospek ya. Prospek apa? Kalau kita berbicara daging mungkin harganya terlalu mahal. Iya. Tapi kalau berbicara moncong putihnya ini mahal ini deh betul. Oh, ada seninya juga ya. Ada seni Pak. Ini jenis simental. Oh, seni simental Marlboro yang sekarang lagi tren-trennya. Sekarang kalau ini belinya berapa? Ini bahannya apa dulu kita ambil 24.500 di 24 ya. Kurang lebih di kandang kami sudah 3 bulanan juga deh. 3 bulan. Oke. Ya kira-kira yang mau ditransfer ke saya mana? Terserah beliaunya lah. Oke. Terserah beliaunya, nanti setelah beliau ada kecocokan, ada chemistry, nanti kita berunding sama ini. Iya. Sudah, ini merupakan suatu penghargaan deh. Beliaunya sudah sowan ke kita, datang ke kita. Sudah mau memampiri sahabatnya, meskipun lama gak berkunjung deh Badr. Lama gak ketemu ya? Cari sepatu udah gak ketemu deh Badr. Ini juga saya rasa bagus juga ini. Ini limusin Mbak, tapi ini dengan apa ya, kualitas sedang Mbak. Kita Mbak dari pengalaman rata-rata maksimal usia 3 tahun sudah kita keluarkan. Udah berhenti ya, artinya sudah nggak bisa berkembang sebenarnya lagi. Bisa Mbak, cuman ke kalau untuk segi bisnis tambahannya tidak terlalu banyak, kecuali untuk koleksi, memang untuk kapasitas sapi-sapi kontes itu bisa lama Mbak. Begitu ya, artinya kalau sudah umur 3 tahun sudah tidak ada perkembangan itu sudah kurang, paling ke samping, tidak semakin tinggi. Jadi umur pertengahan jual itu di antara 2 tahun ya, umur 2 tahun. 2 tahun setengah Pak, minimal sudah poel. Sudah poel. Minimal sudah pongkak Pak. Di situ sudah kelihatan mentok-mentoknya itu sudah kelihatan. Ini bahan apa? Bahan juga ya. Iya, bahan juga. Belinya berapa? Saya tanya belinya dulu, nanti kan gantinya gampang. Kurang lebih sama Abang. Oh. Ya, kurang lebih rata-rata 24. Ya, 24.500. Oke. Sekarang saya tinggal pilih nanti yang mana mana beliau suka. Yang mana yang saya suka. Tidak ada apa? Tidak ada yang tidak mau dikasihkan. Artinya mana yang saya suka dan saya tunjuk. Iya, insya Allah lah. Ini pasti dikasih karena persahabatan. Satu kehormatan. Mengenai harga, mengenai harga tidak jadi masalah. Harga persahabatan karena pemula. Saya yakin harga yang terbaik buat saya. Nah, setelah itu saya mau tanya pakan. Karena sebagai pemula itu saya kesulitan di pakan. Kebetulan saya masih belum nanam rumput. Ya ada paling ya terbatas lah. Kalau cuman nanti saya angkat 2 ekor, insya Allah nutut lah. Cuman maunya saya begini dulu. Saya mau pakan konsentrat rumput yang lebih kecil. Karena apa? Untuk mencari rumput itu kan susah, tenaga. Saya minta yang bagaimana kalau saya kasih pakan konsentrat atau pur, terus rumput hanya selingan. Karena buang tenaganya itu sangat jadi orang-orang itu biar senang. Nah, jadi rumput itu seakan-akan dia nggak membeban, nggak jadi beban. Nah, sempat ngambil, nggak sempat kasih pur begini. Bagaimana perhitungannya? Jadi gini apa secara teknis di lapangan setiap peternak itu berbeda Pak, cara memberikan cara memberikan ini porsi pakan. Iya. Langsung pakan. Cuman kalau di saya Pak memang terus terang karena dengan koleksi-koleksi sapi yang agak banyak, kita sebagian besar pakannya dominasi konsentrat di Betrus. Konsentrat. Kalau rumput apa cuman sebagai bahan tambahan, sebagai penunjang ini apa itu? Artinya lebih dominan ke konsentrat apa? Karena kita juga koleksinya banyak. Karena dengan sapi 20 ekor ini rumputnya cuman berapa Pak?
cuman 4 ikat ya Pak. Oh, 4 ikat sebanyak ini? Sebanyak ini ya Pak. Oh, nah itu yang saya cari. Masalah minum air biasa ya? Minum standby ya Pak, terus Standby terus ya? Ya, jadi dikuras, dibersihin, diganti ya Abah. Air standby, jadi kita jadi ini tuh air, ini iya, pakan. Iya Pak, ini tempat. Berapa kilo? Nah, sekarang per sapi. Ya. Dikasihnya berapa kilo per sapi, berapa kali dikasih pakan? Ya itu kembali lagi Pak, untuk langsung pakan itu setiap peternak juga tidak sama, tapi kebiasaan yang kita lakukan apa, porsi pakan untuk pemberian konsentrat di pagi hari kurang lebih sekitar jam 7 Abah, di situ sapi-sapi ini makan konsentrat dengan kapasitas atau banyak porsinya ini tergantung bobot sapi apa. Kalau masih usia-usia kayak gini apa, pagi 2 kilo, sore 3 kilo apa. Sore pagi 2 kilo, sore 3 kilo. Sore 3 kilo. Dengan harga yang berapa? Harus detail banget ya Bunda. Karena temen enggak apa-apa, detail nanti supaya bisa dihitung. Nanti kita ngobrol di itu. Saya nanti kan apa? Oh ya, dihitung-hitung. Ini kan dari 2 ekor ke 17 ekor. Bener. Saya yakin ada apa tuh? Ada sisa daripada hitungan-hitungan pakan. Dengan harga berapa? Berarti 5 kilo ini. 5 kilo dalam satu hari ya Pak. Juga plus ada tambahan rumput sedikit. Kalau rumput karena kita tidak menghitung apa, karena rumput kita tidak beli, kita ambil dari sawah. Cuman kita hanya gaji karyawan. Terkait masalah kalkulasi biaya, Pak, mungkin satu hari cuma 15.000. Cuma 15.000, karena konsentrat paling mahal, paling bagus per kilonya cuma 3.000, dikalikan 15.000. 15.000. Kalau pakan biaya yang kita keluarkan 15.000, kalau ADG satu hari anggap aja naik 1 kilo apa, kita sudah ada keuntungan di situ apa. Karena setiap 1 kilo bobot hidup ini rata-rata harganya 48 sampai 50.000 apa per kilo. Jadi ditimbang bobot hidupnya, Pak. Bobot hidup utuh, harga jual 50.000. Kita uji coba, kita coba sapi yang sangat kurus sekali ya. Oh, sangat kurus sekali. Sangat kurus sekali. Dengan berbagai kendala, alhamdulillah setelah masuk di kandang kami, kita atasi sedikit-sedikit, sekarang udah normal. Sudah normal ya, sudah normal, makan normal ya. Sudah tinggal tunggu gemuknya, Pak. Kalau suntik pakai itu vitamin seperti yang dikasihkan kuda itu. Iya, B12 Compact B12 itu. Insya Allah Pak, untuk penanganan injeknya lebih sulit di kuda. Karena saraf-sarafnya lebih lembut kuda timbang sapi. Jadi insya Allah kalau Abah mampu bermain di kuda, insya Allah lebih mudah. Lebih mudah, karena saya memang sudah urusan suntik menyuntik dari kambing ke kuda, apalagi sapi lebih enak lagi ya, lebih enak. Cuma kalau kuda Abah jarang sekali ada kasus semacam cacing, tapi kalau sapi rata-rata sapi yang baru masuk di kandang ini yang lebih awal obat cacing juga. Obat cacing yang diawali ya. Apa itu obat cacingnya, seperti manusia? Obat cacing seperti kuda apa biasa, ini semacam tablet, ada yang cair, ada yang suntik. Tapi untuk mempermudah cara pembeliannya, kita ngasihkan yang tablet apa? Tablet aja ya? Iya, yang tablet apa, biar gampang. Langsung dimasukkan, dikasihkan lewat mulut berarti ya? Ya, kalau ini apa tinggal nunggu hasil ini, udah normal ya. Kita ambil bahannya 16 juta ini. Oh, 16 juta. Yang ini? Yang ini lagi-lagi deh, terus macam putih juga deh. Ini. Jadi nanti saya mau ngambil 4 ini saja lah. Jadi kesannya itu agak ngeri-ngeri harganya ini. Ini kalau bisa ngambil 4, nggak ngeri kan gini. Dapat 4, tapi lumayan. Kalau aku dapat 4 di sana. Ini kebetulan Mbak yang kumpul ini hanya tempat Mbak. Ya, yang kumpul tempat dengan sapi-sapi penggemukan. Beda. Karena dia sudah nggak ada tempat di sapi-sapi koleksi ya, Pak. Ini masih umur 8 bulan Pak. Sangat mudah sekali ya. Ini belinya Pak lumayan tinggi deh Badrus, karena termasuk bibitan super ini deh Badrus. Ya 19,5 deh Badrus. 19. Ya 19.500 gitu. 19.500. Nah, kalau nanti saya ngambil 4 ini ke sana,
itu urusan nanti Ya bisi-bisi. sudah gampang. Oke, terima kasih Pak Kades Teiring telah menerima saya berkunjung di kandang ini, dan juga senang sekali sehingga saya bisa tertarik dengan kandangnya, juga tentang yang disampaikan dari 2 ekor ke 17 ekor. Tentu itu adalah tidak mungkin. Kalau 2 ekor hilang itu lenyap, itu berarti kan tidak menghasilkan. Kalau dari 2 ekor ke 17 ekor ini, insya Allah saya ikut dengan teman saya ini, sahabat karib saya di sesama penghobi, sehingga ketemu lagi nanti di peternak penggemukan dan pembesarannya. Terima kasih, Bun. Ini sebuah kebanggaan, edukasi dan apresiasi kepada beliaunya. Mudah-mudahan hadirnya beliau di kandang kami bisa dijadikan edukasi untuk teman-teman, terutama dari kalangan muda, bisa terinspirasi atau menggeluti bidang usaha dalam hal peternakan, khususnya sapi. Biar apa? Kita kembali ke kearifan lokal dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tujuan kita sebenarnya ingin memberi contoh kepada masyarakat sebenarnya ya, Bun. Di samping kita juga nantinya sama-sama menghasilkan kan gitu. Ya, jadi yang terpenting buat contoh kepada masyarakat kita. Siap. Oke. Oke.